Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Karena Kau bangunkan kembali untuk mengikuti saat teduh ini. Ya Bapa yang baik, biarlah hari ini apa yang akan Kau sampaikan melalui pelayan-Mu dapat memberikan kekuatan baru bagi kami. Urapilah para pelayan-Mu pagi ini satu persatu ya Bapa, sehingga apa yang akan mereka sampaikan dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, beracaralah, kami siap mendengar. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita kembali untuk mengikuti saat teduh. Kita mengucap syukur betapa Dia selalu beserta kita, betapa Dia baik kepada kita. Di saat pergumulan datang ke dalam hidup kita percaya bahwa Dia tengah memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk kita dapat naik kelas, untuk kita dapat melihat betapa Dia sangat baik. Di saat kita merasa kita ada di titik yang paling bawah, Dia mengangkat kita. Dia menggandeng dan menggendong kita. Mungkin orang terbatas mencintai kita, tetapi Dia tidak terbatas. Mari kita sama-sama menyanyikan tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak akan menyerah hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu Kau tak akan menyerah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya Bapa, betapa kami kagum atas segala proses yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Betapa kami tidak pernah menyadari bahwa Engkau selalu turut serta di dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau selalu mencintai apapun keadaan kami. Jatuh bangun kami, kesedihan, kesusahan kami, Engkau melihatnya. Terima kasih ya Bapa. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku.
Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu kau tak akan menyerah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Bapa, hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan. Sebab ketika kami harus percaya dan mengandalkan manusia, kesakitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kami dapatkan. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan yang terindah, bahwa Engkau yang mempunyai rancangan yang luar biasa di dalam hidup kami,
Betapa kami bersyukur kami boleh mempunyai Allah seperti-Mu. Karena kami tahu sebagaimana firman-Mu berkata bahwa rancangan yang Engkau berikan kepada kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami ingin lebih menyembah-Mu. Kami mau Kau hembuskan Roh Kudus-Mu ke dalam pribadi kami masing-masing ya Bapa. Sebab kami percaya langkah hidup kami biarlah selalu berjalan bersama Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami. Kami rindu Bapa akan Roh Kudus-Mu yang selalu setia di dalam hidup kami, tetapi kami kadang lupa, tetapi kami kadang tidak mau mengakuinya. Kami masih mengandalkan kekuatan kami. Oh Roh Kudus, berhembuslah ke dalam hidup kami masing-masing. Sertailah kami. Mari Bapak dan Ibu, kita lebih dalam menyembah dengan menyanyi berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah
Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat terima menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang hidup, sembahlah Dia. Ya Rabbana Maya Rabbana Mayere, Ya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Mayere. Oh ya Rabbana Maya Rabbana Mayere, Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Mayere. Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Mayere, Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Mayere. 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 Rabbana Maya Rabbana Maya Ra
Iya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Marilah kita hening di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Kami mempunyai sukacita. Kami mengalami kebahagiaan. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi. Pakailah anak-Mu, Cik Monik Tuhan. Urapi dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi, saudara-saudariku terkasih. Saya mau mencoba membagikan renungan pada hari ini di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Heno terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak diketemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita satukan hati kita lagi untuk berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut hamba ini Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau, Roh Kudus menyertai hamba. Biarlah Tuhan, semua perkataan apa yang hamba sampaikan semua berasal dari-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri yang mengartikan firman-Mu ini kepada setiap orang, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, tanpa terkecuali. Biar Engkau dengan sebebas-bebasnya, Tuhan, memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam renungan hari ini, saya mencoba untuk membahas kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Saudara-saudaraku terkasih, dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu iman? Dalam kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul karena seseorang mendengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika seseorang mendengarkan firman dengan hati yang mau terbuka dan percaya tanpa ragu-ragu, maka disitulah timbul iman. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Nabi Nuh, Nabi Abraham, mereka sama sekali belum melihat tanda-tanda kalau janji Tuhan tergenapi. Tapi mereka dengan iman mereka percaya. Dan mereka diangkat menjadi bapa orang beriman. Mengapa mereka diangkat menjadi bapa orang beriman? Karena mereka taat. Mereka mau menunggu janji Tuhan. Walaupun mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Mereka hanya taat dan melangkah. Dan sambil menunggu janji Tuhan. Masih banyak cerita-cerita tentang iman. Yaitu di mana kita melihat para martir, murid-murid Tuhan Yesus, yang rela mati menyerahkan hidupnya. Dan para santo dan para santa, semua rela menyerahkan hidup. Kebebasan mereka hanya karena iman. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita harapkan dengan iman kita ini? Kita mengharapkan keluarga kita semua selamat dan bisa percaya kepada Tuhan. Keluarga kita semua bisa sama-sama melayani Tuhan. Hidup kita sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Bahkan kalau kita sakit, kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Itulah harapan iman kita, dan lain-lain semuanya. Tapi buktinya kita belum melihat. Semua itu belum terjadi dalam hidup keluarga kita. Semuanya masih ada dalam proses Tuhan. Realitanya, kita melihat seolah-olah hal itu tidak terjadi. Bahkan mungkin tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita menunggu sudah lama, sudah 1 tahun, 2 tahun, mungkin sudah 5 tahun. Tapi itu belum terjadi dalam keluarga kita. Kita mulai putus asa. Kita mulai kendur iman kita. Kita mulai 5 senjata kita mulai tidak digunakan dan bolong-bolong. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Saat itulah iblis juga menyerang kita dengan intimidasi, dan saat itu kita dibuat terlena dengan segala pikiran-pikiran yang negatif yang menyerang kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Dan kita tidak bisa bersembunyi darinya. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau kita mempelajari Alkitab lebih seksama, seharusnya kita melangkah dalam iman kita. Kita tidak diam di tempat. Kita berjalan maju. Kita taat, kita ikuti semuanya maunya Tuhan. Dengan tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa suatu saat
Tuhan akan memberikan semuanya itu yang kita minta. Bahkan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia mengasihi kita. Pasti Dia mau hidup kita, keluarga kita pun bahagia. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepadanya, maka masalah-masalah kita pun adalah masalah-masalah yang kecil. Tapi kenyataannya, masalah-masalah itulah yang menyita waktu kita. Sehingga kita tidak terfokus lagi kepada Tuhan. Di mana tugas kita seharusnya adalah memenangkan jiwa-jiwa yang belum mendengar kabar sukacita ini. Cuman masalahnya, apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Sebab percuma kalau kita memberitakan Injil kepada Tuhan, tapi hidup kita masih berantakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Dan hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sering hidup kita mengecewakan Tuhan. Kita yang mengakui beriman pada Yesus, tapi sering juga menyedihkan Roh Kudus. Sering kita mengikuti keinginan daging kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan dengan kehidupan kita. Maka syukur kepada Allah. Karena hanya anugerahnya kita beriman dan bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dia yang menebus dosa-dosa kita, yang menghapuskan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang memberikan harapan baru kepada kita, untuk kita bisa berjalan lagi dalam iman kita. Saudara-saudaraku terkasih, iman mempunyai hubungan yang erat dengan hati. Semakin besar iman kita, semakin besar kita percaya. Semakin kita mau mengasihi Tuhan Yesus dan mau selalu menyenangkan Dia, semakin kita mempunyai damai sejahtera dan kebahagiaan. Walaupun persoalan kita, masalah kita belum selesai. Untuk refleksi pribadi buat kita semua. Sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita? Sudahkah kita menyerahkan masalah kita? Sudahkah kita menyerahkan beban hidup kita hanya kepada Tuhan? Hal-hal yang belum beres kepada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, yang mengambil alih semua masalah kita. Bagian kita hanya perlu taat, mengasihi Dia, dan percaya penuh, beriman teguh pada Dia, dan jangan pernah ragu. Terus maju untuk mencapai kemenangan. Tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan bagi hidup dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan lagi dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah, Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu pagi ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti saat teduh di pagi ini. Kami boleh menyatukan hati kami untuk mencari-Mu setiap pagi ya Bapa. Engkau tahu kerinduan kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk selalu setia, selalu mengimani Engkau di dalam kehidupan kami, setiap waktu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, berilah kami iman yang hidup, berikanlah kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, baik dari segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari itu, serta segala perbuatan kami boleh berkenan kepadamu. Bimbing kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam melayani-Mu setiap hari. Terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat padamu ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami setiap harinya. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Mari kita foto bersama. kita foto. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.